Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang mana kita belajar ngomong, belajar berani untuk memulai dan berani mencoba dimanapun kita berada. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan membahas lagi tentang bagaimana cara kita untuk membuat sebuah konten agar kita pede dan berani. Nah tentunya kita kan belajar untuk pede dulu, kita dari awal belajar pede, belajar ngomong, ya kita harus memulai dulu, jangan menunda-menunda atas apa yang telah kita inginkan. Nah, banyak dari kita, bukan dari kita ya, dari teman-teman juga. Karena saya dulu itu dari awal itu banyak menunda dari apa yang saya inginkan gitu. Sehingga di 2025 baru terlaksana. Tapi sebelumnya saya belajar sedikit-sedikit tentang apa itu eh, ngomong, bagaimana cara kita ngomong depan kamera, bagaimana cara kita menjelaskan. Sedikit-sedikit ya teman-teman, bukan bisa tapi sedikit. Nah di sini kita kan mau berbagi bahwa tidak ada kata yang tidak mungkin bagi siapapun yang mau berusaha dan siapapun yang mau memulai. Siapapun kan boleh ketika seorang itu mau kan mewujudkan keinginannya atau cita-citanya. Takdir ciptakan seperti itu. Kalau misalnya kita mau takdirnya yang baik, ya kita harus ada usaha yang lebih baik gitu. Bahkan kan misalnya mau panjang umur, yang kita lihat di sosial media bahwa orang yang mau panjang umur ya harus berusaha bagaimana umurnya panjang ya, dengan menjaga pola makan sehat, olahraga, dan juga harus seimbang ya, antara apa yang dimakan dan apa yang dikeluarkan. Nah gitu, seimbang ya, jangan kebanyakan dikeluarkan tapi makannya dikit. Nah seperti itu, sehingga apa yang kita rasakan itu ya berdampak pada diri kita. Misalnya kita mau sesuatu hal yang baik gitu, tentunya kita akan mengupayakan kebaikan itu. Tapi kalau misalnya kita pengen takdir kita baik tetapi perlakuan kita tidak baik, ini akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Nah seperti itulah. Maka dari itu, usaha yang kita lakukan pada saat ini adalah sebuah ikhtiar yang kita lakukan untuk menjadikan diri kita lebih baik di masa yang akan datang. Nah itu yang saya laksanakan, yang saya lakukan pada saat ini teman-teman. Nah kita semua tahu kan kalau orang yang lagi memulai itu malesnya bagaimana. Nah, orang yang mau memulai itu males, nggak pede, capek, buang-buang waktu. Yang pertama itu adalah ketakutan dan malas gitu. Sehingga ini teman-teman ya, kalau misalnya kita terlalu menganggap bahwa sesuatu hal yang kita akan lakukan itu gagal, kita nggak akan pernah melaksanakan apapun. Justru bukan gagal menurut saya, itu adalah sebuah kesuksesan yang tertunda, sehingga kita dapat belajar malahan. Kita belajar di situ, bukan kita gagal, tapi kita belajar, kita mempunyai pengalaman baru, kita tahu caranya. Oh, rupanya ketika kita seperti ini, jadinya seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman harus paham bahwa sesuatu hal yang kita lakukan pada saat ini itu adalah keterpaksaan yang baik, yang bagus untuk masa yang akan datang. Meskipun hasilnya pada saat ini belum ada, ya subscribe belum genap 10, yang nonton belum genap 50 misalnya, ada yang tidak menonton, ada yang 2 yang melihat, nggak apa-apa, karena kan kita tujuannya belajar, bukan mencari view dan mencari perhatian dari orang lain. Yang penting kita terus, kalau misalnya nanti orang itu merasa tertarik pada video kita, pada suatu saat ketika kita sudah bisa menjelaskan dengan baik, kita bisa membuat konten dengan baik, ya bermanfaat bukan hanya untuk diri kita tapi untuk orang lain. Nah otomatis mereka akan mengklik tuh yang namanya klik 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 apa itu subscribe ya, mereka akan subscribe dengan sendirinya. Ini dari berapa ini subscribe saya sekarang? Belum ada 10 ya, belum ada 10, tapi tidak apa-apa karena saya proses belajar untuk berbicara gitu ya, untuk berbicara bagaimana kita agar bisa berbicara depan kamera pede, kita bisa menyampaikan sebuah berita, sebuah pengalaman yang kita miliki, itu kan sebuah kelebihan tersendiri.
Nanti lama-lama kita kalau sudah terbiasa seperti ini, dimanapun kita berada pasti mudah gitu. Bukan hanya ketika kita sendiri membuat konten, tapi nanti kita berinteraksi dengan orang lain, bersosial, atau nanti misalnya diajak collab nih, ngobrol sama teman yang sudah mempunyai YouTube gitu, dan diajak ngobrol, oh pengalaman kamu, coba jelaskan dari awal ketika kamu membuat konten dari subscribe 0, dari view 0 sampai sekarang gitu, bagaimana. Nah ini kan kita bisa menjelaskan. Nah kemudian nanti kita misalnya belajar apapun itu, kita sudah mempunyai jiwa berani dan juga jiwa mau berbenah untuk menjadi yang lebih baik gitu. Jadi setiap ada kesalahan, setiap ada peluang, kita masuk ke situ untuk menjadi yang lebih baik. Ada hal-hal yang kurang baik, kita sedikit demi sedikit meninggalkan hal tersebut. Nah seperti itu. Ini kalau tidak kita tanamkan pada pikiran kita tidak akan pernah mau bergerak untuk memulai gitu. Ya kita taunya cuan gitu. Jadi kita taunya hanya uang gitu. Kalau misalnya nggak beruang, ya kita nggak mau gerak gitu. Kalau misalnya 1, 2 sampai 10 video yang kita buat nggak menghasilkan, ya kita berhenti. Nah ini yang keliru gitu. Jadi sampai kapanpun orang-orang yang pada saat ini berhasil, ya ingat ya, saya ulangi, orang-orang yang berhasil pada saat ini siapa? Kayak Raffi Ahmad, Ala Halilintar, siapa lagi? Ya pokoknya artis-artis seperti itulah, Aisar, siapa lagi, Willy dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang sudah mempunyai pengalaman banyak, yang sudah belajar jatuh bangun dari awal gitu. Mulainya juga dari nol, nggak ada orang mulai dari subscribe-nya banyak itu, nggak ada. Yang real orang ya maksudnya. Kalau beli kan bisa banyak, tapi kan ya akan mempengaruhi buruk seperti itu yang dijelaskan oleh para konten kreator. Jadi kita adalah membuat sebuah channel yang mana ketika kita sudah berani membuat, berarti kita sudah berani memulai, dan ketika sudah berani memulai, kita sudah berani memperbaiki apa yang telah kita ucapkan gitu, yang telah kita omongkan. Banyak dari konten kreator yang menganggap bahwa proses dari pemula itu banyak yang keliru gitu. Ya menurut saya walaupun keliru tapi ada benarnya gitu. Ya nggak usah takut, tapi kadang ditakut-takuti itu yang keliru gitu. Jadi nggak usah ditakut-takuti. Jadi kalau seorang konten kreator ya yang saya pahami itu ya membuat sebuah karya apa saja, mau ngomong kah, mau menjelaskan apapun itu, mau reaction kah, mau misalnya membuat sebuah film dokumentasi, apa mau bercerita ya, atau seperti ini, yaitu adalah sebuah karya dia, karya kita yang kita ciptakan untuk kebermanfaatan khususnya kita, dan kita niatkan juga untuk kebermanfaatan orang lain. Tapi awal-awalnya kita kan nggak tahu nih ya. Awal-awalnya kita nggak tahu kalau misalnya konsepnya seperti itu, misalnya kita jadikan seperti ini, akhirnya yang dapat kemanfaatan cuma diri kita gitu. Orang lain tidak merasa bahwa mereka dapat manfaat dari video-video yang kita buat gitu. Jadi tidak mendapatkan informasi yang baik. Maka dari itu inilah menjadi sebuah keberhasilan kita di dalam pikiran kita dalam membuat sebuah konten. Kalau kita bisa mikirnya seperti itu, insya Allah teman-teman ya, insya Allah video-video kita akan semakin baik setiap harinya. Kemudian cara pola pikir kita, kemudian cara ngomong kita juga kita nanti dapat sedikit-sedikit untuk menjaga, dapat menahan sedikit apa misalnya yang tidak layak untuk dibicarakan, ada yang layak dibicarakan, ada yang misalnya yang harus dijaga, ada yang harus diucapkan. Itu ada hal-hal tertentu yang memang ya dari konsep-konsep seperti itu ada di dalam pembuatan video seperti ini. Emang terkadang ya kita itu kalau misalnya membuat video kita itu kadang ya sering memikirkan hal-hal yang lain gitu. Misalnya kita pas sudah persiapan materi misalnya ya tentang berani memulai konten kreator, tapi ada aja terlintas dari pikiran kita untuk mengucapkan atau mengomongkan hal-hal yang lain. Inilah kalau misalnya kita sudah terbiasa
berbicara, sudah terbiasa berinteraksi dengan orang banyak, kita sudah terbiasa konsisten dalam membuat sebuah konten seperti ini, kita akan terus bisa memperbaiki dan kita akan mengingat lagi apa yang telah kita pelajari. Nah, seperti itu. Intinya ya terus mulai, terus berjalan, jangan berhenti, jangan takut gagal, jangan takut salah. Kesalahan adalah bentuk sebuah pembelajaran untuk menjadi yang lebih baik. Introspeksi terus diri kita untuk menjadi yang lebih baik dan lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat dan selamat beraktivitas.